kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelum kami lanjut dari tim SS Super Plastika, sebenarnya kami akan lebih dengan semangat. Kami aja dulu. Oke, 1, 2, 3. Hore, 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 hore. Super Plastika. Super Plastika. Yes. Super Plastika bisa, pasti bisa, luar biasa. Terima kasih. Saya langsung saja. Kami dari tim SS Super Plastika. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil inovasi kami yang berjudul optimalisasi proses packing makanan pada kantin dari 191,6 jam menjadi 141 jam dan mengurangi sampah plastik dengan inovasi plastik biodegradable selama 3 bulan di PT Antam PPK UPBN Maluku Utara. Ini perpisahan kami. Ini proses tim kami, Pak Sinyo sebagai fasilitator dan sebagai ketua tim dan saya sendiri sebagai anggota tim. Ini jadwal kegiatan kami dari Februari sampai Izin kami mengambilkan drama sedikit, agak ini sedikit ya. Pas Pak Jais ini masalahnya kita apa ya Pak Jais ya? Pastinya kan banyak nih. Menurut Pak Jais gimana nih Pak Jais? latar belakangnya di hari khususnya kita di PT Antam UPBN Maluku Utara itu penghasilan sampah untuk plastik itu banyak sekali bro. Itu mulai dari area pertambangan sampai ke area laut itu menghasilkan sampah plastiknya lumayan banyak dan itu dampaknya itu pencemaran lingkungan Terus berapa banyak tuh Pak Jais? Berapa banyak per hari plastiknya Pak? Itu Per bulan misalnya. per bulannya itu diperkirakan itu sekitar 12.500 plastik. 12.000 Pak Jais? Oh gitu ya. Terus per 12.000 itu siapa aja per orang tuh dapat berapa Pak Jais bisa? Itu biasanya per orang itu kalau kita kantin itu per kantong plastik kecil itu per makanan itu biasa lauknya itu plastik sendiri, terus buahnya plastik sendiri, tahu juga plastik sendiri, sampah juga plastik sendiri dan banyak berarti ya, jadi sampai 5-6 kantong per orang ya. Iya. Itu berapa lama biasanya bungkusannya kayak gini Pak? Itu perkirakannya 7,5 jam, 3 kali masak itu bro. Oh, lama juga Pak Jais ya. Ini berarti masalahnya kita nih takutnya mencemari lingkungan kan, hasil plastiknya banyak banget. Saya telepon Pak Suryo jadi ya, kita meeting ya Pak Suryo. Izin Pak Suryo, assalamualaikum Pak Suryo, monitor Pak. Halo, monitor dong. Aduh, ini saya baru diskusi sama Pak Jais, ini ternyata plastiknya kita banyak banget ini hasil dari packingan makanan ini Pak Suryo, Pak Suryo, jadi banyak banget ini hasilnya tadi dari stratifikasinya nih. Ternyata memakan waktu ini juga banyak banget selain dari pencemaran ini sekitar 191 jam Pak Suryo. Jadi gimana caranya supaya kita mempercepat si proses packing ini nih Pak Suryo? Gimana ya? Jadi gini dok, setelah kita udah ini ya ketemu saya di sini selama 192 jam, jadi kita melakukan improvement dong. Jadi optimalisasi packing makanan hari itu dari 192 jam dari targetnya 1 jam dengan menggunakan plastik biodegradable guna mengurangi pencemaran laut gitu dok.
Jadi di kaidah senatnya ini kita terangkan semua dong. Pertama prosesnya itu mempercepat proses packing, terus misalnya kita menemukan waktu proses packing itu yang tadi 191 jam menjadi 1 jam itu target. Kemudian kita menciptakan rekayasa engineering. Kemudian kita sejalan dengan perubahan metode, rencananya kita selesai di Maret 2025 dong. Gitu. Oke, kalau dari QCDSM ini gimana ya Pak Surya? Dari ini emang waktunya udah sama ya Pak Surya ya? Ya dari QCDSM ini dong. Jadi kita pakai makanan tetap berjalan ya. Kita mengusaha sidusnya. Terus dia lemburan darinya 390.000 kita turunkan ke 187.000. Kemudian dia plastik yang tadinya 18 juta per bulan kita kurangin, harapannya bisa turun lah ya. Terus kemudian lembur 5 orang pegawai yang kerja untuk bungkus-bungkus makanan itu bisa kita kurangi loh, kita kemudian waktu packing makanan kita kurangi, resiko cedera tidak ada lagi misalnya pisau atau kenapa. Kemudian karena itu bisa berubah, motivasi karyawan meningkat seiring dengan berkurang dari dengan waktu. Terus yang terpenting itu mengurangi dampak lingkungan akibat sampah yang tidak bisa teruraikan menjadi sampah yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, ini bukan hanya dari waktu Pak Surya ya, udah sampai ke target untuk jangan sampai dicemari lingkungannya Pak Surya ya. Betul dong, itu kan karena kita sebagai orang awam masih kurang aware dengan keberlanjutan lingkungan itu. Jadi walaupun kita terhitung, tapi itu harusnya kita menjadi prioritas utama di situ dong. Bayangkan apa yang disampaikan Pak Jais tadi itu ada 12.500 ya. Iya, benar Pak Surya. Ini identifikasi masalahnya nih Pak Surya. Jadi pastinya kan biasanya kondimennya itu dibungkus satu-satu pakai plastik yang konvensional kan. Nah si proses packingnya satu-satu terus di packing, butuh manpower juga karena harus di packing satu-satu. Pegawainya kita belum kontraktor juga udah banyak banget ya, jadi butuh waktu ya. Ini sumber masalahnya ini sebenarnya dari fishbone gimana ya Pak Surya ya? Jadi gini dong, kenapa proses packingnya itu bisa 100 jam itu yang pertama dari kita lihatnya ya. Jadi kita masih menggunakan plastik konvensional untuk bungkus. Kan satu orang itu butuh sekitar plastik dong untuk bungkus satu kondimen. Terus yang kedua metodenya itu masih dilakukan 6 orang yang buat satu-satu itu salah satu alasannya. Kemudian yang terakhir itu penggunaan plastik konvensional buat bungkusnya itu dong. Jadi udah dibungkus satu-satu, metodenya juga lama ya kan? Jadi kita lakukan pilihan solusinya dok dari penyebab dominan tadi itu. Dari yang pertama itu banyaknya sampah yang terbuang di laut. Ya, memang sih untuk kontribusinya itu kita anggapnya dari literatur ilmiah itu 100 tahun ya untuk sampah bisa dipakai dok. Kemudian yang kedua itu masukan makanan yang udah jadi itu selama 194,9 jam dong. Kemudian proses distribusinya dari kantin ke pangkal itu 25,7 jam gitu dong. Wah, lama juga Mas Surya ya? Ya. Iya, makanya kita ambil itu penyebab dominannya itu kita ambil gitu dong. Jadi banyaknya plastik terbuang sama proses memasukkan bahan makanan ke dalam plastik itu dong. Ya, lama ya. Waduh, itu kita harus pikirin solusinya nih Pak Suryo. Gimana ya solusinya ya? Atau kalau misalnya solusinya pakai tempat makan itu boleh nggak sebenarnya Pak Suryo? Bisa nggak ya? Nah gini dok, kita ada juga alternatif pertama dok. Kita pakai prepend dok. Dimana ketika kita menggunakan prepend itu makan yang sudah ada selesai dari kantin itu bisa langsung disediakan sesuai tempatnya. Bisa di gram-gram yang tidak ada. Jadi gizinya tuh terukur banget dok. Tapi yang menjadi catatan penting bahwa dengan banyaknya ini prepend itu kita harus mereventif lagi dok dari kantin menuju ke dermaga naik kapal langsung menuju ke pulau Pangkal, di Pangkal distribusi lagi dari habis kantin prepend udah selesai bawa lagi ke Buli itu kan perlu reventif dok ya dari waktu itu lebih kecil dok. Oh iya, tapi packingannya maksudnya ya? Belum banyak. Iya, makanya solusi ini belum kita pilih dok. Solusi lain dulu dok. Nah ini kayaknya saya pernah dengar nih Mas Suryo, ada tuh namanya plastik, pernah dengar dari singkong Pak Suryo. Itu kayaknya biodegradable katanya tuh. Nah itu gimana Pak Suryo, bisa nggak ya? Oh itu cocok dok. Jadi plastik biodegradable itu kan kita mengambil dari serat alam ya, bisa dari pati singkong atau bahan yang lain.
Tapi gini dok, yang jadi masalah, apa kita mau buat sendiri atau cukup beli dok ya? Soalnya kalau buat sendiri itu masih perlu infrastruktur yang lain dok untuk menghandle plastik ini dok. Sedangkan kebutuhan kita kan nggak terlalu banyak ya, beda dengan sekarang itu dok. Iya, kita nih butuh Solusinya banyak gimana, Dok, nih. ya? Kita, oh nih saya pernah nyari plastik biodegradable ini. Udah ada sih perusahaan yang buat, Mas Suryo, harganya juga terjangkau sih, nggak jauh beda dari plastik konvensional. Kita butuhnya agak lebih banyak nih kan, karena tiap hari kan. Berarti cocok kali dok, kita mungkin beli dulu dok ya. Iya, kita beli dulu aja, terus kita packing. Nah ini abis kita beli, kira-kira harganya gimana ya Pak Surya? Ini dok, nanti kan kita kumpulkan dulu teman-teman internal kan. Kita engineering dulu dok, brainstorming lah, kita tukar pendapat pikiran kan dengan teman-teman orang kantin atau teman-teman kita dulu, spesifikasi plastiknya apa dulu, nanti dihitung juga dok ya, plastik yang untuk bungkus makanan, kondimennya. Terus kita kumpulkan data juga dok. Setelah itu plastiknya sudah disesuaikan, kemudian tinggal kita nih pengadaannya dok. Kita lakukan proyek kita sendiri ataupun langsung komunikasi ke orang kantin atau komunikasi seperti itu dok. Habis itu baru kita lakukan evaluasi cocok apa enggak ini ya. Itu dicobanya, harus dicoba, terus kemudian pembuatan ikannya, kemudian baru validasi gitu dok. Iya, ini bagus banget nih Mas Surya, kita udah informasiin juga ya, jadi proses packingnya masih tetap, tapi nggak memotong waktu juga nih. Biodegradable-nya juga dia bagus ya, karena dia bisa terurai jadi pupuk kompos ya, Mas Surya ya. Bagus dok. Jadi gini dok, setelah kita lihat ini kan tadinya ketika menggunakan plastik biasa itu 40 detik dok. Ketika menggunakan plastik biodegradable kita kurangi jadi hanya 30 detik. Yang kemudian yang paling penting itu plastik ini ternyata dapat larut di dalam air itu pasti bisa kita masukkan ke dalam botol di uji coba itu cuma 10 detik dok. Jadi kita lihat ini sangat efisien gitu dok. Maksudnya nggak akan menjadi pencemaran laut kan, apalagi warga di sekitar kan mengambil ikan dari laut. Ikan itu bisa ada resiko terpapar mikroplastik yang bahaya buat diri kita dok. Iya benar. Ini Pak Surya, saya lihat dari QCDSM ini juga ternyata target kita setelah kita coba memenuhi nih kan. Jadi biar lumpur juga nggak terlalu besar. Kemudian yang paling pentingnya sebenarnya pencemaran lingkungan nih Pak Surya ya. Jadi nggak, iya karena pencemaran lingkungan itu tidak berpengaruh pada lingkungannya aja, tapi dari segi kesehatannya juga buat kesehatannya pegawai ya, karena penggunaan plastik ini ya Pak Surya ya. Iya. Kemudian juga ini dok, setelah kita coba sudah ada testimoni dari pihak terkait, misalnya dari chef dia setuju, terus dari CTAM setuju juga, dari Pak Kris setuju gitu dari beberapa perusahaan. Maka untuk manfaat bagi perusahaannya ke depannya bisa kita daftar ini ke program-program. Program tersebut untuk meningkatkan validasi dan cita perusahaan gitu. Bahwa kita menerapkan keberlanjutan yang baik gitu. Ya mantap nih, ini kalau itu saya buat ikannya nih, ini kita berdua buat ika untuk yang pentingnya makanan sama sida kantinnya, kemudian disosialisasi juga ke terutama teman-teman yang beroperasi di area packingan makanan sama HSSC juga nih. Wah kalau gitu mudah-mudahan improvementnya kita bisa terus berjalan ya Pak Surya ya, buat melindungi baik kesehatan pegawai dan lingkungan ya. Oke siap, terima kasih Pak Surya. Terima kasih dok ya. Siap. Oke, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.